Halo semua, kembali lagi di Latif Channel. Klik di sini untuk subscribe. Terima kasih. Sa'ad bin Abi Waqqas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Kali ini kita akan membacakan seri 10 sahabat Nabi dijamin surga. Kali ini kita ambil Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, pemanah yang hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka halaman pertama. Buku ini milik. Nah, adik-adik bisa menuliskan namanya di sini. Nah, ini ilustrasi Sa'ad bin Abi Waqqas dengan panah-panahnya. Masya Allah. Lalu, Sa'ad bin Abi Waqqas berasal dari Bani Zuhrah. Ia merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari garis pihak ibu. Sa'ad lahir dan besar di kota Mekah. Sejak kecil dia gemar memanah dan membuat busur panah sendiri. Masya Allah, ini ilustrasi ketika Sa'ad bermain-main dengan anak panahnya dan busur panahnya. Lalu sosoknya tidak terlalu tinggi namun bertubuh tegap dengan potongan rambut pendek. Orang-orang selalu membandingkannya dengan singa muda. Selanjutnya, ia sangat benci pada agama kaumnya. Ia membenci praktik penyembahan berhala yang membudaya di Mekah pada saat itu. Nah, ini ilustrasi penyembahan berhala dan Mus'ab tidak menyukai hal itu. Mus'ab terlihat sedih. Subhanallah. Kita lanjut di halaman berikutnya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Dia adalah salah seorang sahabat yang paling awal memeluk agama ini. Masya Allah. Keislaman Sa'ad mendapat tantangan keras dari keluarga dan anggota sukunya. Ibunya bahkan mengancamnya. Subhanallah, pasti Sa'ad merasa sedih. Terlihat ilustrasi bagaimana ibu Mus'ab tidak menyukai Mus'ab masuk ke dalam agama Islam. Selanjutnya, selama beberapa hari, ibu Sa'ad menolak makan dan minum. Ibunya hanya bersedia makan jika Sa'ad kembali ke agama lamanya. Subhanallah. Sa'ad berkata, "Ibu, aku sangat mencintai ibu. Namun, kecintaanku pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih besar lagi." Masya Allah, jawaban yang bijak dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini ilustrasi ketika Sa'ad membujuk sang ibu. Kita buka halaman berikutnya. Mendengar keteguhan hati Sa'ad, sang ibu akhirnya menyerah dan mau makan lagi. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini ilustrasi ketika sang ibu akhirnya mau makan. Selanjutnya, Sa'ad juga merupakan salah satu sahabat yang dikaruniai Allah kekayaan yang banyak. Hartanya banyak digunakannya untuk kepentingan Islam. Masya Allah. Lalu, ia juga dikenal karena keberanian dan kedermawanan hatinya. Masya Allah. Selanjutnya, ia memiliki doa yang manjur dan mustajab. Semua doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta kepada Allah agar doa Sa'ad menjadi doa yang mustajab dan tidak tertolak. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, tepatkan lemparan panahnya dan kabulkanlah doanya." Hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian, doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadikan Sa'ad seorang prajurit pemanah yang hebat dan ahli ibadah yang terkabul doanya. Masya Allah, ini ilustrasi Sa'ad dengan busur dan anak panahnya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang pertama yang melemparkan anak panah di jalan Islam. Masya Allah, siapa yang ingin menjadi seperti Sa'ad? Kita buka halaman berikutnya.
Ia ikut berjuang dalam perang Badar bersama saudaranya yang bernama Umair bin Abi Waqqas. Ini ilustrasi ketika hendak berperang. Lalu pada perang Uhud bersama Zaid, Sa'ad terpilih menjadi salah satu pasukan pemanah terbaik. Masya Allah. Kita lanjutkan. Sa'ad juga mendapat kepercayaan dari Umar bin Khattab yang menjadi khalifah saat itu untuk memimpin perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah adalah perang legendaris antara kaum muslim melawan Majusi Persia. Masya Allah, ini ilustrasi perang Qadisiyah. Kaum muslim melawan Majusi Persia. Kita buka halaman berikutnya. Sebanyak 3.000 pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 100.000 pasukan Persia yang bersenjata lengkap. Subhanallah, ini ilustrasi pasukan Persia yang bersenjata lengkap. Lalu kita buka lagi di halaman berikutnya. Prajurit Persia dipimpin oleh panglima mereka yang bernama Rustum. Nah, ini dia sang panglima dengan kudanya. Peperangan Qadisiyah merupakan salah satu peperangan terbesar dalam sejarah dunia dan pasukan muslim memenangkan peperangan itu. Alhamdulillah. Ini ilustrasi peperangannya. Melalui Sa'ad dan pasukannya, Allah memberi kemenangan kepada kaum muslimin atas negara Persia. Masya Allah. Sa'ad hidup hingga usianya hampir 80 tahun. Menjelang wafatnya, Sa'ad meminta putranya untuk mengkafaninya dengan jubah yang ia gunakan dalam perang Badar. Anakku, kafani aku dengan jubah ini karena aku ingin bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan memakai pakaian ini, ujar Sa'ad kepada putranya. Ini ilustrasinya. Subhanallah. Selanjutnya, ini ilustrasi ketika Sa'ad sedang sakit dan putranya menemani beliau. Sa'ad wafat pada tahun 55 Hijriah di sisi anaknya. Ia dikafani dengan kain yang pernah dipakainya pada saat perang Badar. Masya Allah, sebuah akhir yang baik. Selanjutnya, nah adik-adik, sebagai seorang muslim kita patut mencontoh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia adalah seorang pemanah hebat. Dia punya keahlian yang dapat digunakan untuk kepentingan Islam. Yuk kita juga belajar yang rajin agar bisa bermanfaat untuk agama dan negara. Masya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Sampai sini dulu kisah kita kali ini. Nah, ada yang tahu kuis kita kali ini apa ya? Apa yang dimaksud dengan perang Qadisiyah? Jawab di kolom komentar, oke? Terima kasih. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, oke? Oke, dadah.